Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatnilam dengan akhiran stambuk 076. Saya berasal dari Universitas Tadulako, Prodi Pendidikan PKN. Baik, di sini saya merangkum mengenai konsep modul ajar. Yang pertama, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajarannya, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, yang kedua, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Komponen lengkap modul ajar. Yang pertama, mengenai komponen modul ajar ada terbagi beberapa, yaitu fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, dan pengetahuan. Nah, yang kedua, komponen detail modul ajar pertemuan. Ada beberapa, yaitu bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, dan yang terakhir, rencana kegiatan. Kedua, komponen modul ajar. Yang pertama, identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar, jenjang sekolah SD, SMP, sampai SMA, kelas, dan yang terakhir alokasi waktu atau penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Ketiga, profil pelajar Pancasila. Sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik, profil belajar Pancasila, yang disingkat dengan PPP. Dapat tercermin dalam konten dan metode pembelajaran. Nah, yang kedua, di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memiliki profil belajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Keempat, sarana dan prasarana. Yang pertama itu merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kedua, ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Komponen inti yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemahaman pemakna. Kedua, pertanyaan pemantik. Ketiga, kegiatan pembelajaran. Dan keempat, asesmen.
Ada 3 jenis asesmen, yaitu yang pertama asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik. Kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.